Nanti kalau kayak gini terus udah masukin ke Mendagri. Gelisah toh? Gelisah toh? Gelisah toh? Nah, udah pada minta, udah tetap aja Polri ya Polri. Gimana saya nggak segini? Biarin tuh, jangan dipotong ya kalau gininya saya. Sama TV tuh. Ya gila dong. Gimana sih maunya? Coba pikirkan. Ya, coba. Saya akan lihat. Kok pangkatnya apa yuk? Apa ya, saya ini suka lupa pangkat pula. Kalau kombes itu kan koyok-koyok kolonel ya. Nah kalau apa gitu ya, nggak bawah lagi. Apa? Orang polisi loh. Bukan, kalau polsek itu apa? Kira-kira? AKBP. AKP. Jadi kalau diinikan sama TNI itu apa itu? Lah ya, paling enggak kan terus yang dihukum kapten sama prajurit-prajurit. Jadi saya akan liatin nih, lah kemana ya? Itunya, jenderal nih. Ayo coba cari, ayo cari data. Di dalam ini persoalan, pasti yang dihukum-hukum nggak dipecat itu para jenderal loh. Saya kan pernah presiden toh. Loh, jadi lah kok kesalahan ditimpakan kepada anak buah? Padahal anak buah kalau tidak menurut perintah udah pasti out. Maksudnya diturunkan atau di apa? Selalu bilang, ya itu makanya saya kalau saya dapat penjaga, mana dia tuh orangnya? Nah tuh ada 2 orang gitu. Gitu tau. Nanti kalau mamanya lengah udah dibilang katanya salah. Terus hanya siap. Jadi kalau mereka saya suruh gitu, terus langsung siap ibu, tar dulu, kamu siap bego atau siap ngerti? Bener, boleh nanya mereka. Tapi aneh, kok seneng ikut saya? Nggak ada kalau saya suruh kamu pergi ya supaya naik pangkat sekolah, nggak ada yang mau. Apa sih? Ini loh, saya marah tapi saya pelihara mereka. Nih, boleh tanya kalau nggak percaya. Kalau sakit aku yang bayar. Apa sih? Aku nyari coba bisa nolong saya nggak? Bonding. Anak buah saya tuh kalau saya bilang bonding, gitu udah ngerti. Saya sendiri bingung, bukan bahasa Indonesia. Maksudnya meresap gitu. Coba dong tolongin gitu loh. Sebetulnya kayak karena ada ya pengadilan militer yo. Ya toh. Loh, kok kayak nggak ada mandul yo? Nggak ada tuh. Atau karena sekarang keadaannya lagi nggak ada perang gitu saya pikir. Lah, tapi kan ada. Masa ini kalau yang kami di TSM gitu, apa namanya TSM toh? Tuh kan, terstruktur, sistematis, iya masif. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Lah kalau saya kan nenteng aja, emangnya Gia nanti terus dibilang ibu tuh bohong, mau bukti gitu baik. Struktur PDI Perjuangan itu sampai punya ISO 3 loh. Ya teman-teman, pro dan kontra terjadi ketika pemindahan Polri ke bawah Mendagri teman-teman. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju di dalam hal ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman bahwa pro kontra wacana pemindahan Polri dibawa ke Mendagri. Nah, tentu ini menuai berbagai polemik dan juga pertanyaan dari berbagai pihak. Ya, bagaimana dengan wewenang dari Polri ini? Oke. Sejumlah kalangan angkat bicara terkait ide agar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri alias Kemendagri atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, hal ini menuai pro dan kontra teman-teman. Sebagian menganggap ini perlu dilakukan untuk menjaga netralitas sementara, lainnya menilai hal ini merupakan langkah mundur. Nah, ini terjadi teman-teman ketika diduga Polri tidak netral di dalam pilkada dan juga di pilpres kemarin, sehingga muncul satu ide bahwa
Polri ini ya harus dibawa Mendagri, ya sama seperti TNI juga dibawa dari Kemenkumham, ya, atau Polri itu dibawa dari TNI, ya, sehingga di pemilu seperti pemilu dan juga pilkada terjadi netralitas di dalamnya. Karena ya menurut PDI Perjuangan bahwa terjadi dugaan pengerahan aparat di dalam memenangkan salah satu paslon, ya baik itu di pemilu dan juga di pilkada kemarin. Nah, dari pengalaman tersebut maka menuai muncul satu sikap dan ide bahwa Polri ini harus ya dibawa Mendagri. Oke. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi, Edi Hasibuan, gagasan menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI merupakan langkah mundur. Ini menurut dari Lemkapi, teman-teman, ya, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Katanya ini adalah sikap satu kemunduran, ya, karena menempatkan Polri di bawah Kemendagri. Nah, kemudian saran kami kedudukan Polri tetap lebih bagus berada di bawah Presiden, kata Edi dalam keterangannya di Jakarta Ahad 1 Desember 2024. Ya, karena selama ini teman-teman Polri itu berada di bawah Presiden. Nah, susahnya teman-teman ya kalau di bawah Presiden ya seperti yang disampaikan oleh PDI Perjuangan bahwa Polri nantinya ya tidak leluasan karena tentu apa yang dikatakan oleh Presiden maka itu yang dilakukan oleh Polri. Nah, jadi makanya Polri ini harus berada di bawah ya Mendagri sehingga dugaan-dugaan ya ketidaknetralan para aparat keamanan Polri maka itu tidak lagi dipertanyakan. Ya, apalagi di pilkada tahun 2024 ini muncul namanya Parcok, ya Parcok yang sering disebut-sebut oleh PDI Perjuangan. Nah, itu Parcok ini adalah partai coklat teman-teman yang tertuju kepada kepolisian. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak lagi muncul katanya ketika Polri ini ya ada di bawah Kemendagri. Nah, berdasarkan kajian akademik, kata dia, Polri tetap lebih ideal jika berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, dosen Pasca Sarjana Universitas Bayangkara Jakarta ini mengatakan di bawah kementerian manapun tidak akan menjamin Polri semakin baik, bahkan dikhawatirkan semakin mundur. Ia juga menambahkan semestinya yang dibahas bukan Polri di bawah kementerian, tapi memberikan gagasan agar profesionalisme dan pengawasan Polri bisa ditingkatkan. Nah, selain itu Guru Besar Ilmu Hukum, nah ini teman-teman menurut dari Guru Besar Ilmu Hukum ya Universitas Airlangga Unair Surabaya Suparto Wijoyo menyebut wacana penempatan Polri di bawah Kemendagri atau TNI melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini katanya melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945 teman-teman. Ya, kita lihat ya apa maksudnya, kenapa bisa mengatakan melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 30, Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung pada Presiden, ujarnya di Surabaya Ahad 1 Desember 2024. Nah, kemudian Suparto menjelaskan Polri sebagai lembaga negara yang independen ya dan juga bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat tanpa campur tangan langsung dari pemerintah atau
kementerian lainnya. Nah, teman-teman, bila keberadaan Polri di bawah Kemendagri maupun kementerian lainnya, kata Suparto, ada kekhawatiran bahwa keputusan-keputusan yang diambil bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kebijakan kementerian tertentu. Sebelumnya muncul usulan dari berbagai kalangan, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI. Usulan itu disampaikan berkaitan dengan isu netralitas dan juga agar memperkuat keamanan nasional. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus menduga ada keterlibatan aparat kepolisian dalam pemenangan beberapa calon kepala daerah di Pilkada 2024 yang disebutnya sebagai Partai Coklat. Dedi menilai bahwa oknum kepolisian bukan hanya satu orang telah merusak demokrasi dan menganggap ini sebagai masalah yang bersifat garis komando. Ia juga menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertanggung jawab atas masalah ini meskipun tidak merinci temuan kecurangan yang melibatkan polisi. Nah, itu teman-teman mengenai pro dan kontra bahwa Polri ini ditempatkan di bawah Kemendagri, bukan lagi bertanggung jawab kepada presiden langsung. Nah, ini salah satu yang katanya tadi menjadi kemunduran, tetapi banyak masyarakat juga yang setuju dengan hal ini, teman-teman, karena mereka juga sudah mengetahui bagaimana ketidaknetralan atau keterlibatan seperti yang disampaikan oleh Dedi Sitorus bahwa ada menduga percok ini terlibat di dalam memenangkan salah satu paslon. Nah, itu teman-teman mengenai situasi Polri yang ada di negeri ini. Berikan komentar Anda, apakah Anda setuju ketika Polri berada di bawah Kemendagri atau di bawah presiden langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.